Bagi saya, radio itu istimewa. Banyak informasi bermanfaat yang disampaikan melalui radio, termasuk saat pandemi seperti sekarang ini. Peran radio sangat penting dalam memberikan informasi, memberikan edukasi, dan mengingatkan masyarakat untuk disiplin 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, tetap setia mendengarkan radio. Up Radio. Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Upmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Santi Rosalia bersama Anda di Up Corner Spesial hari ini. Karena datang di siang-siang berarti ada informasi yang harus kami sampaikan untuk Anda. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan Up Radio dan juga live streaming kami di upradio.id dan juga YouTube Live Up Radio Semarang. So, subscribe ya. Dan juga di Instagram Live Up Radio SMG. Hari ini kita akan berbicara apa? Sudah hadir di studio. Kita sudah kehadiran narasumber-narasumber yang luar biasa dari Museum Ronggo Warsito. Kita sapa dulu beliau. Bapak Dr. Andes Joko N. Wijaksono MA, beliau adalah Kepala Museum Ronggo Warsito. Selamat siang Pak Joko, apa kabar? Selamat siang Ibu. Ya. Baik kita. Selamat Alhamdulillah. datang Pak. Ini kalau nggak diundang nggak main ke Apredio ya Pak Joko ya. Bisa jadi. Baik, terima kasih Pak atas rawuhnya. Dan Pak Joko tidak sendirian saja, tapi didampingi oleh Mas Godam Eko Saputra SNN dan MDS. Beliau adalah tim kreatif Museum Ronggo Warsito. Selamat siang Mas Godam, apa kabar? Selamat siang Bu Santi, alhamdulillah kabar baik ya. Iya. Zaman sekarang nomor satu harus sehat dulu. Nah itu, kabar yang harus dikabarkan itu memang sehat. Oke, Iya. gitu ya. Nah ini yang menciptakan bagaimana Anda bisa melihat Museum Ronggo Warsito lewat virtual juga ini Mas Godam. Betul, ya. Nah, salah satu timnya. tim kreatifnya adalah Mas Godam. Jadi kalau lihat apa intinya Mas alamatnya ini? Pameran bersama ranggawarsita.id. Nah, silakan saja Anda klik dan di situ Anda bisa melihat segalanya. Ini kita satu tema yang diangkat di perbincangan kali ini adalah The Wonderful Museums. Pak Joko, melihat Museum Ronggo Warsito ini kan orang mengenal ini adalah museum yang ada di Kota Semarang. Betul. Di mana aksesnya sangat dekat dengan dulu bandara, akses lewat situ ya Pak ya, deket ya Bisa. Pak ya. Ya benar-benar. Nah mungkin bisa digambarkan kembali Pak, seperti apa sekarang Museum Ronggo Warsito yang orang dulu kalau zaman saya masih remaja Pak, saya dulu pernah remaja Pak. Saya juga. Iya. Jadi mengenal museum itu seperti sesuatu yang agak jauh dari masyarakat Pak. Nah sekarang seperti apa sih Pak Ronggo Warsito itu Pak? Jadi museum Museum Ronggo Warsito itu kan berdiri di atas tanah 2 hektar. Ya. Dengan koleksi 50.000 lebih artefak. 50 lebih. Ya, Jadi kami dari jumlah artefak ini, kamilah museum yang terbesar dibandingkan museum-museum provinsi lainnya se-Indonesia. Dari segi jumlah koleksi. Iya. Kemudian kami juga punya aneka ragam koleksi. Untuk diketahui kan di Jawa Tengah ini kan ada 6 warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Ya. Yang pertama situs Sangiran, kedua Candi Borobudur, ketiga Prambanan, keempat batik, 5 wayang, keenam keris. Ya. Representasi dari keenam itu ada di Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito. Semuanya di situ Semua ada ya Pak ya. Jadi kalau datang ke Jawa Tengah harus ke Museum Ronggo Warsito. Harus mampir ke sana. Iya. Itu kata orang kalau nggak kenal maka nggak deket ya Pak. Iya. Atau kebalik? Nggak kenal kan? Kalau filosofi Jawa kan ada tepung, dunung, serawung. Wah ini harus diejawantah nih. Artinya Pak Joko? Yang pertama tepung itu kenalan dulu. Tepung, Jadi, ya. Tepung, tepang. Tepung, dunung, serawung. Oh iya. Oke.
Tepung itu kenalan dulu, kenalan eksistensinya Museum Jawa Tengah, bahwa di Jawa Tengah, di Kota Semarang ada museum yang luar biasa, Museum Jawa Tengah Ronggowarsito. Setelah kenal kemudian Dunung itu bisa memahami manfaatnya apa. Jadi manfaat dari kehadiran museum untuk masyarakat itu apa? Itu Dunung. Tahap 2. Yang ketiga Serawung itu berarti bergaul akrab. Jadi sudah paham manfaatnya, lalu tiap kali pengen datang lagi. Karena ada benefit yang didapatkan ya Pak ketika main atau berkunjung ke Ronggowarsito itu Pak Joko. Tak kenal maka tak sayang, yang betul seperti itu ya. Tadi Tepung, Dunung, Serawung. Wah, ini salah satu filosofi Jawa yang mesti banget kita lakukan, karena ini berhubungan dengan sosialisasi dengan sesama ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, Pak Joko, berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19, mau nggak mau kan memang ada sebuah habit yang dirubah ya Pak. Karena ada pembatasan, kemudian ada regulasi-regulasi yang harus ditaati. Bagaimana Pak untuk orang tetap bisa menikmati Museum Ronggowarsito ini Pak Joko? Yang pertama kan kami dalam rangka kebetulan ya pandemi. Kebetulan juga kita ini kan sudah masuk ke era 4.0. Oh iya. Era 4.0 adalah era digital. Nah, maka digitalisasi museum kami mengartikan sebagai dua hal. Yang pertama, menghadirkan konten-konten digital di museum. Yang kedua, menghadirkan museum di dunia maya. Jadi Museum Ronggowarsito hadir juga di dunia maya, di website dan di macam-macamnya. Bisa dilihat kehadiran Museum Ronggowarsito di situ. Dan alhamdulillah pengunjungnya itu 160.000 lebih sudah masuk berkunjung ke Museum Ronggowarsito secara virtual. Oh, ini mungkin yang mematahkan Pak Joko. Ketika orang bilang bahwa museum itu kuno gitu ya Pak ya. Kemudian kayaknya zaman old gitu ya Pak ya. Orang-orang yang kesana itu maaf sudah sepuh-sepuh gitu ya. Kalau anak-anak sekolah kan kalau anak-anak sekolah kan memang diminta untuk program ke sekolah dari sekolah gitu ya Pak. Nah, ini salah satu yang mematahkan barangkali dengan era digitalisasi ini, maka muncul dalam virtual orang bisa berkunjung ke museum. Jadi anak-anak yang sekarang generasi ZX ini bisa menikmati juga ya. Baik. Ini Pak Joko, karena sudah ada yang bertanya, Mas Godam nanti sedikit saya akan singgung, tapi kita akan terima dulu Mas Irwan ini. Mau bertanya Pak, untuk perawatan museum sendiri itu seperti apa ya Pak, dengan banyaknya artefak yang ada, dilakukan setiap berapa kali dalam periodenya? Kami, karena termasuk museum tipe A. Museum tipe A itu museum yang mempunyai laboratorium sendiri untuk perawatan koleksinya. Dan juga punya tenaga konservator. Tenaga yang merawat koleksi tersebut supaya bisa lebih langgeng dan lebih lama bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi koleksi datang ke museum tidak dalam kondisi bagus. Selalu kami lakukan masuk ke karantina dulu, dicatat, kemudian dilakukan perawatan terutama fisiknya. Kalau ada yang patah ya disambung. Kalau sudah kusam ya bagaimana supaya bisa agak bagus. Nah, perawatan itu kami lakukan bergiliran. Jadi ada yang dipajang di ruang pamer, kemudian ada yang ada di ruang storage. Di ruang storage itu juga kami lakukan perawatan secara giliran. Sebulan misalnya ya, sebulan 20 keris dirawat, dibersihkan, kemudian ganti lagi gitu. Iya. Jadi ini secara periodik memang ada ya Pak perawatan. Ada. Dan itu tadi sudah di klaster-klaster ya Pak. Mana-mana yang ini memang harus di ini. Nah, itu jamasan keris gitu ada Pak? Kalau upacaranya kita nggak ngadakan. Oh, nggak ngadakan ya. Jadi tapi perawatan. Kalau ada orang mau meminta supaya dijamaskan kerisnya, kami bisa membantu.
Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi memang bagaimana orang bisa paham tentang budaya datang saja Ya. ke Museum Ronggowarsito, begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Irwan dan kita ke Mas Godam. Mas Godam, ini apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat ketika kita sudah masuk ke dalam dunia virtualnya Ronggowarsito ini Mas Godam? Ya, jadi gini Bu Santi, jadi semenjak COVID-19 ya 2 tahun ini memang kita sudah prepare ya. Kebetulan saya sering dilibatkan, diminta tolong oleh museum gimana supaya mendigitalisasi seperti yang Pak Joko bilang tadi berbagai koleksi dan tentu harus ada inovasi. Ya. Kalau tahun-tahun lalu itu kami sudah merancang web gitu ya. Tapi webnya nggak cuma web yang berisi koleksi saja, tapi harus ada beberapa hal yang bisa menarik minat masyarakat ya. Jadi tahun lalu contohnya Bu Santi itu ada karya masyarakat apapun yang bertemakan museum boleh di post nih di website kita, di upload. Ya. Nanti dapat giveaway. Nah, seperti itu. Terus kemudian karena sudah zamannya sosial media, maka kami konsen juga ke Instagram, YouTube gitu ya. Story, Facebook dan lain-lain. Dan sampai tahun ini kami punya program yang di mana tahun lalu juga ada, yaitu pameran bersama ronggowarsita.id. Jadi konsepnya adalah pameran bersama tapi virtual. Kalau mungkin nggak pandemi kan pameran kita di Langsung ya? gitu ya, Iya, langsung betul. ya. Tapi karena kita belum boleh berkerumun, maka pamernya dalam bentuk bersama lewat website tadi. Jadi macam-macam banget. Museum Ronggowarsita ada, terus Museum Sekolah Slawi, Museum Negeri Sono Budoyo dan lain-lain. Itu sampai yang kemarin baru itu Museum Gatot Subroto nggak Pak nggih? Itu yang dari Ungaran juga sudah bergabung. Ada ya? Di 24 museum. Iya. Se-Jawa Tengah Pak? Bukan Seluruh, dari Jawa. seluruh Jawa, oke. Dari Museum Nasional ada. Iya. Dari Jawa Timur, Jawa Barat ada Museum Sri Sri Baduga. Baduga Bandung Pak nggih. Kemudian dari Yogyakarta juga ada. Oke. Kemudian dari Jawa Timur juga ada. Dari Jakarta sampai ke Jawa Ke Timur Jawa Timur dari. ikut di pameran kita ini. Oh, ini makanya disebut sebagai pameran bersama, itu ya Sama, Mas Godam betul. ya. Tapi uniknya gini Ibu, jadi nggak cuman hanya koleksi-koleksi berupa foto dan keterangan saja, iya. tapi ada 3D animasi. Oh, Ya, jadi ini yang bentuknya- membedakan ya. Iya betul, jadi contohnya ada koleksi nih wayang, terus kita bisa ngelihat dari berbagai sudut, ketika diklik nanti akan keluar keterangan dan lain-lain. Terus juga setelah ini mungkin ada hal-hal lain seperti teaser ya, teaser pameran. Jadi supaya orang lihat itu, wah sebenarnya ada apa sih di pameran ini ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang lain-lain banyak ya. Jadi ada info lomba kebetulan nih. Ini ada lomba ya. Betul sekali. Jadi lomba poster sama lomba video. Nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Oke, baik. Ini adalah salah satu strategi ya Mas Godam, Betul. bagaimana menstimulan masyarakat untuk lebih kenal dengan museum terutama Ronggowarsito. betul Ini ada sekali. beberapa lomba yang bisa Anda ikuti tentu saja. Dibuka untuk umum ya Mas Godam ya. Betul sekali. Dan hadiahnya luar biasa. Nanti akan kita sampaikan juga. Tapi ada pertanyaan dari Apmenia. Kita sapa dulu, ada Mas Dimas. Kalau melihat pameran museum caranya gimana ya melalui virtual itu? Tadi kita harus klik ke. Pameran bersama ronggowarsita.id. Oke, silakan Mas Dimas, bisa klik aja. Itu mulai kapan ya Mas? Itu sebenarnya launchingnya nanti hari Selasa depan ya Pak Joko, tanggal 23. Tanggal 23. 23 November baru launching ya? Ya. Iya. Oke, tapi ini sudah bisa diakses. Sudah bisa diakses walaupun belum 100% karena ada beberapa koleksi yang harus kami lengkapi dalam minggu ini. Oh iya kan nunggu ini ya. Launchingnya 24 nanti soalnya ya. Iya, tanggal 23. 23 ya, soalnya Selasa. launchingnya 23. Tapi sudah bisa Anda nikmati yang ada di pameran bersama ronggowarsita.id. Silahkan saja bisa masuk ke situ dan Anda bisa melihat pamerannya ya. Kemudian ada Jihan, mau tanya nih kapan nih Museum Ronggowarsito dibuka? Loh Pak Joko sudah kangen nih dengan event-event museum. Dulu pernah ikut acara lihat museum di malam hari bersama duta-duta museum. Kapan nih ada lagi Pak? Gitu. Kangen nih Pak Joko. Ya. Kalau setelah resmi dibuka kita belum. Tapi persyaratan sudah memenuhi. Jadi kalau mau datang bisa berkirim surat ke kami, kunjungan khusus berarti kan
dengan special purposes, Oh, iya, dengan tujuan khusus. Apakah itu untuk penelitian ataukah untuk magang atau bagaimana, bisa datang ke kami. Tentu prokes tetap dijalankan dan Ya. kami sudah siapkan aplikasi Peduli Lindungi dengan barcode-nya sudah ada. Oh ya, jadi memang secara resmi belum bisa ya Pak untuk dibuka umum. Tetapi jika ada action apa yang memang harus dilakukan, penelitian dan lain sebagainya, Bisa. silakan saja bisa datang dengan surat-surat yang resmi tentu saja, dan prokes tadi dipesankan oleh Pak Joko harus tetap dilakukan. Dan ada ini sudah aplikasi Peduli Lindungi. Jadi yang sudah vaksin bisa ya Pak, barcode-nya Bisa, tinggal di action di situ. Baik, terima kasih. Sabar ya. Ya memang semua memang harus bersabar ya Pak. Wait and see, karena memang kondisinya belum stabil. Mudah-mudahan deh tahun depan ya sudah bisa menyaksikan keramaian di Museum Ronggo Warsito. Yang memang tempatnya sangat luar biasa ya. Lihat depannya aja sudah asik tuh Pak. Tamannya itu ya Pak buat nongkrong. Betul. Nah, sekarang malam minggu saya nongkrong di situ. Mantap. Oke, Ajeng di Semarang. Apakah saat ini koleksi museum bertambah lagi nggak Pak? Melihat sudah banyaknya artefak yang ada di sana, dan ada berapa koleksi museum saat ini? Tadi sudah disebutkan, nanti mungkin bisa diulang Pak Joko. Kami punya 50.000 lebih koleksi yang ada di museum. Coba bayangin. Dan ada penambahan koleksi kemarin selama sebulan itu datang dari Rumah Jadul Blitar. Oh, dari Blitar. Ya, Apa itu Pak yang datang? ownernya itu kan menghibahkan beberapa koleksinya ke Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito. Jeh. Karena tempat rumah jadulnya itu katanya mau dijual, sudah dibeli oleh orang lain, Iya. dan mau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Sebenarnya ownernya itu juga punya rumah untuk memajang koleksinya, Koleksi itu, tapi tidak mencukupi. Oh. Maka yang menurut ownernya yang dagingnya, macam berarti kan koleksi-koleksi yang bernilai. Gitu. Bukan Istilahnya, tetelannya. istilahnya kayak apa sekarang? Ini betul-betul nilainya wow gitu ya Pak? Iya, Iya. yang dagingnya itu dihibahkan ke Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito. Iya. Yang namanya hibah itu berarti free. Free. Kami tidak mengeluarkan biaya apapun Betul. untuk kompensasi dari koleksi Pemilik. tersebut. Oke. Dan mulai dari guci, dari asli dari China, China. Kemudian benda-benda etnografi, kursi yang ukurannya besar, Iya. kayu jatinya aja tebalnya 20 cm. Wow, itu berapa ratus tahun usianya Iya. ya Pak ya? Itu sudah beberapa kami pasang, yang kursi dan meja kayu jati itu kami pasang di ruang pendopo. Oke. Supaya pendopo museum kan bisa lebih eksotik, Ah, itu tadi. bisa untuk foto-foto. Nah Pak Joko, memang diizinkan ya masyarakat jika memiliki koleksi untuk bisa dihibahkan, karena ini bisa, nilai kebermanfaatannya kan lebih luas ya Pak. Ya, Itu mulia banget ya beliau-beliau ya Pak yang Betul. menghibahkan itu. Bisa itu Pak ya masyarakat? bisa. Jadi kan koleksinya, prosedurnya kan biasanya koleksi dibawa ke museum, Oke. atau kami akan kaji layak atau tidak Oh iya. untuk diterima sebagai koleksi museum. Jadi ada studi kelayakan juga. Apakah barang ini layak ditaruh di museum atau Ya. tidak gitu ya Pak Joko? Ya? Supaya tidak timbul kesan museum sebagai sampah, gitu kan? Oh, betul. Iya. Ini ada syarat khusus nggak Pak? Misalnya yang harus memenuhi sekian puluh tahun atau punya nilai sejarah dan lain sebagainya Pak Joko? Kalau syarat Salah satunya. itu kan sesuai dengan PP 66 tahun 2015 tentang museum, bahwa yang bisa menjadi koleksi museum itu kan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, Ya. ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Ya, Asal memenuhi syarat itu bisa. bisa ya. Ya. Baik, nah ini kita akan menuju ke Mas Godam untuk bicara detail teknis lomba ini, karena ini lomba diikuti oleh umum dan siapa saja boleh, silahkan. Anda bisa membuat sebuah kreativitas yang kemudian disumbangkan kepada publik ya, karena ini
sifatnya adalah Anda membuat sesuatu yang itu berhubungan dengan museum. Ini seperti apa teknisnya, Mas Godam? Iya, ini saya jabarkan agak detail enggak apa-apa ya. Jadi ada 2 lomba di bulan November ini. Yang pertama adalah lomba poster museum. Poster museum. Iya, membuat poster temanya museum masa kini. Nah, yang namanya poster berarti cuman 1 lembar aja, jangan 2 atau lebih, nanti malah jadinya brosur gitu ya. Oh iya. Nah, Poster ya, iya, ingat betul. lomba poster. Betul, Oke. tapi posternya adalah digital, dalam artian tidak usah dicetak dan dikirim ke museum, Ya. tapi hanya digital dan dikirimkan ke kami. Nanti ada info pendaftaran ke Mbak Ica. Kalau mau lebih kepo bisa add ya Instagramnya Museum Ranggawarsita. Di sini itu sudah ada ya. Jadi kalau mau tahu nanti ada juaranya, poster itu ada 3 juara. Yang akan dipilih. Yang pertama 5 juta, yang kedua senilai 4 juta, dan yang juara ketiga adalah 3 juta. Ya. Nah, ini pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 21 November. Sampai tanggal 21 November. Iya, masih ya. ada beberapa hari lagi pengumpulan karya tanggal 28. Oh iya. Jadi pendaftaran ditutup tanggal 21 November. Betul. Tetapi pengumpulan karyanya ditunggu sampai 28 November. Betul. Iya. Jadi setelah mendaftar masih ada waktu seminggu. Ya, betul. Untuk mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan itu juga merancang ya, karena poster nanti ada sesi penilaian di akhir bulan Ya. tanggal 29-30 November, dan pemenangnya 1 Desember. Oh, pengumuman pemenang 1 Desember ya. Pengambilan hadiah 2 Desember. Dan kalau mau tahu teknisnya, posternya itu berupa A4 ya. Oh, secara ukuran ya. Iya, ukuran A4 ya, dan juga ada format. Kalau sekarang kan ada format Instagram square kotak itu. Iya. Jadi ada 2 format seperti itu. Terus juga di sini kita wajib follow Instagram Museum Ranggawarsita ya. Ada alamatnya. Mendaftarnya gampang sekali lewat WhatsApp. Gratis nggak tuh, Mas? Gratis dong ya. Ini daftar gratis Iya. ya. Gitu. Betul ya. Daftar gratis, menang dapat. Hadiah uang, Iya. Pak. Betul sekali. Ini daripada coret-coret yang enggak, Pak. Iya. Nah, ini Iya, ada tema betul. khusus nggak, Mas Godam? Temanya adalah Museum Masa Kini. Masa Kini tadi ya. Betul. Museum Masa Kini silahkan, ini poster ya, lomba poster. Jadi kalau teman-teman suka banget coret-coret untuk membuat sebuah desain grafis barangkali ya, itu sangat bisa membuat Anda punya tempat atau wadah untuk bisa menumpahkan kreativitas Anda. Kirim saja dan mendaftar dulu ya. Paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karya dikirim sampai dengan tanggal 28 November 2021. Ada lomba lagi kayaknya nih. Ada lomba lagi. Tuh kan? Tadi. Wah, gimana nggak cinta sama Ranggawarsita ya? Iya. Oke. Yang poster yang penting kontennya atau source desainnya itu Ya. nggak boleh ngambil dari internet. Nah, harus sendiri ya. Iya, harus orisinal. Harus Original. original. Iya. Nggak boleh jadi ini ya, Mas. Komunitas Download ya. paste copy paste jangan Copy ya. paste. Nanti kalau ketahuan didiskualifikasi. Betul. Oke. Iya, betul. Ini yang kedua adalah lomba video kreatif. Jadi ini buat para pecinta Vlog mungkin video ya? ya, vlogger Oke. gitu ya, silakan. Temanya sama, Museum Masa Kini. Hadiahnya juga sama, juara 1 senilai 5 juta, juara 2 4 juta, dan juara 3 juta, seperti itu. Terus Oke. pendaftarannya sama Ibu kayak tadi, pendaftaran sampai 21 November. Tag videonya, tag video konten di museum tanggal 22 sampai 24 November. Nah ini Oh, ini. memang kayaknya perlu shoot atau Betul. tag gambar di museum ya, karena memang temanya kan mungkin vlognya daripada backgroundnya taman atau kafe atau apa yang kurang greget dengan Betul. suasana. Tema juga ya. Iya, harus memang backgroundnya di museum ya, Ya. seperti itu. Ini syaratnya semua harus follow dulu ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, ini formatnya nanti wajib unggah videonya ke YouTube masing-masing gitu ya. Formatnya ada di sini ya, MP4. Terus kemudian musik ilustrasi. Ini kan namanya video biasanya ada background Iya, musik nih Bu. betul. Ya. Bisa bikin sendiri orisinal.
atau mungkin pakai atau download boleh asal free musik. Oh, Ya iya, jangan iya. yang mungkin Ada copyright ya. betul. Nanti kena masalah semua ya. Nanti nggak bisa diupload ke YouTube, Iya nanti betul. di-hack gitu ya. Kalau nggak YouTube bisa. memang ada ini ya. Ada syaratnya. Betul sekali zaman sekarang. Oke, itu ya. Oke. Dan betul. untuk kepo yang pengen tahu banget dan Anda penasaran dan pengen karya Anda ini punya nilai karena bisa ditonton orang banyak. Kemudian kalau memang Anda ini paling bagus maka ada hadiahnya tadi ya. Iya, Mas ya, betul. silakan saja bisa lihat di Instagramnya @ronggowarsito. Betul. Oke. Nah ini Mas kita cut dulu karena sudah bertubi-tubi dan membanjiri Semakin banyak yang nomor nanya. WhatsApp-nya Up Radio di 0878 333 Ini ada Galih dan Ratna. Galih doang ya. Di Semarang mau tanya, media sosial Museum Ronggowarsito apa saja ya? Apakah di sosmednya diupload juga foto-foto koleksi Museum Ronggowarsito, Bapak? Nih, Pak. Iya, mungkin saya bantu Pak Ya, Joko. Iya, mungkin. silakan. Ini sebagai tim kreatif. Iya. Mas Godam nih. Jadi kalau sosial medianya Instagram itu @Museum Ranggawarsita pakai A semua. Pakai A semua Walaupun kita bacanya Ronggowarsito nggih Pak nggih. Ono Coroko. Iya. gitu ya. Tidak Jadi- pernah Hana Iya. Caraka. YouTube-nya Museum Ranggawarsito juga, Facebook-nya juga sama Museum Ranggawarsito. Ini yang agak beda adalah email ya. Oh, emailnya. Emailnya ranggawarsitamuseum@gmail.com. Oke. Untuk sosmednya alamatnya sama, Museum Ranggawarsita. Untuk IG, YouTube, kemudian Facebook iya. ya. Tetapi untuk emailnya tadi Ranggawarsito Museum @gmail.com. @gmail.com. Gitu Mas Gali, silahkan. Itu di koleksi foto-fotonya nggak Pak di situ? Ada, Di kita upload juga? tampilkan. Oh iya. Jadi silahkan bisa melihat ya ada apa saja yang ada di Museum Ronggowarsito itu. Radit di Semarang. Pak, tadi katanya ada lomba poster ya? Iya. Hadiahnya apa nih? Apakah pelajar atau mahasiswa juga boleh ikut? Iya, jadi Ada syarat emang KTP gitu? Enggak ya? Enggak. iya, jadi ini Ibu kalau juara selain tadi ada reward ya, juga ada piagam penghargaan plus trofi gitu ya. Oh, ada tropinya juga tuh. Iya. Terus peserta lomba Pelajar adalah boleh nggak? pelajar boleh dan masyarakat umum, berarti semuanya boleh ikut Ya. seperti itu ya. Terus Jadi tidak pandang usia nih Mas. iya. Wah, ini jadi semuanya yang punya ide kreatif dan memang suka bikin poster ini diakomodir ya. Iya, boleh. Poster dan video. Foto dan video tadi ya. Mungkin bisa jalan-jalan bersama keluarga Bisa. ke museum gitu ya Pak. Boleh, boleh. Nah di-upload siapa tahu bagus. Nah menang gitu ya. Betul. Baik, silahkan kalau Anda pelajar atau mahasiswa bisa ikutan juga karena ini dibuka untuk umum ya Mas Radit ya. Rama di Semarang, nggak pakai Sinta tapi. Tanya kriteria pemenang poster apa saja ya Pak? Kemudian jurinya dari mana? Nanti dikirimnya kemana posternya? Nah ini lebih detail lagi nih Mas. Oke. Iya, izin menjawab Pak Joko. Silakan. Ya, kalau kriteria ini memang penting ya supaya kita tahu kisi-kisinya. Nanti bisa dicek di Instagramnya, yaitu yang pertama tetap konsep atau ide. Nah ini ya, temanya kan tadi udah tahu museum masa kini. Betul. Tapi kriteria yang pertama adalah konsep dan idenya. Terus yang kedua adalah kesesuaian dengan tema. Yang ketiga adalah keunikan dan orisinalitas karya. Dan yang keempat, baik itu poster atau video, kualitas penyampai pesan dalam karya harus bagus, Oke. komunikatif seperti itu. Iya, itu tadi beberapa kriteria nanti akan menjadi penilaian dari tim juri. Jurinya siapa aja katanya Mas Iya, Kodam? waduh. Rahasia ya. Mohon maaf rahasia. Ini Iya, iya. Nanti diam-diam menghubungi juri. iya. Wah ini, pokoknya gini aja deh. Kamu buka dulu Instagramnya Ronggowarsito itu, kemudian kamu kirim, ya. Dan kamu yakin begitu mau menggambar atau membuat vlog dan juga tadi posternya ya, Poster. baca doa, gitu ya. Baik, terima kasih Rama. Kemudian kita menuju ke Mas Randy. Daftarnya di mana ya? Gratis atau tidak? Nomor untuk pendaftaran apakah bisa di-share juga? Nomor handphone? Boleh ya. Oke. Jadi ini ada kontak personnya.
Coba saya lihat lomba video sama poster sama dah. Oh beda. Oh, Ini iya. kalau yang poster itu bisa hubungi Mbak Ica 0852 2500 Ya. 0392. Ya. Nah itu ya. Ya, ini yang untuk poster. poster. Mbak Ica. Iya Mbak Oke. Ica. Terus untuk lomba video kreatif, nara hubungnya adalah Mas Zaki di 0857 Ya. 2794 0565 2794. 0565. Oke. Baik, silakan Iya. ya buat poster lomba poster yang diselenggarakan oleh Museum Ronggo Warsito. Anda bisa kontak ke Mbak Ica di 085 2250 392 atau kalau yang ke video ya. Betul, video Yang vlog kreatif. itu di 0857 279 40565. Betul. Untuk selengkapnya bisa menanyakan ke Apredio, nanti kita akan kasih informasinya ya. Ini ke Mas Zaki kalau yang video ya. Nah Mbak Dina nih, untuk durasi video kontennya berapa ya Mas ininya minimal? Wah ini Iya. sudah mulai pada tertarik Oke, ya, jadi ya. sudah mulai mau bikin konsepnya seperti Oke. apa gitu ya. Oh iya, Iya. tadi pendaftaran gratis ya Mas Godanya? Gratis sekali. Gratis tis pokoknya. Kalau video maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit. Iya, dan dapat dikombinasikan dengan infografis, animasi atau efek interaktif karya sendiri. Oke. Gitu ya. Jadi tampilan visual monggo saja, mau ditambah efek apa, animasi apa silakan, tapi yang musik tadi ada baiknya adalah bikin sendiri atau kalau mungkin mendownload ya harus free musik biar Iya. nggak kena copyright seperti itu. Betul. Nah ini ada Rahma di Semarang. Kalau kriteria pemenang untuk video konten apa? Iya. Sama aja tadi ya, tapi boleh dijawab lagi deh. boleh. Oke. Sama sebetulnya ya. Lomba video itu sama konsep atau ide, kesesuaian dengan tema, keunikan dan originalitas karya, serta kualitas penyampai pesan dalam karya. Oke, baik. Pak Joko, ini adalah merupakan tadi yang sudah disampaikan nanti strategi ya bagaimana masyarakat semakin mengenal museum dan terutama Ronggo Warsito. Apalagi yang dilakukan oleh Museum Ronggo Warsito sendiri untuk bisa memasyarakatkan museum ini, kemudian juga semua lintas generasi itu bisa mencintai museum, Pak. Ya. Hal lain yang kami lakukan karena kan kami menyadari ketika kita berada di masa pandemi maka jarak fisik menjadi kendala. Betul. Tapi kita berupaya supaya orang-orang khususnya yang di Jawa Tengah dan di Semarang itu tetap ingat bahwa di Jawa Tengah, di kota Semarang ada Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito. Ya. Salah satu caranya kita mengadakan kegiatan-kegiatan nyata di tengah masyarakat. Ya. Contohnya ketika pertempuran 5 hari Di Semarang di kemarin. Semarang kemarin itu kami mengadakan resek-resek Monumen Tugu Muda. Oh. Ya, jadi kami datang ke museum ke Monumen Tugu Muda bawa tenaga konservator. Ya. Kami melakukan pembersihan Monumen Tugu Muda. Kami bawa banner juga. Ya. Resek-resek Monumen Tugu Muda. Museum Ronggo Warsito. Ya. Jadi orang lihat kan kebetulan banyak traffic light berhenti, orang mesti lihat ada kegiatan itu, kemudian baca Museum Ronggo Warsito, kemudian akan cari di googling, Ya. googling ketemu websitenya, nanti dia melakukan virtual tour Ya. sendiri. Oh. Gitu. Ini salah satu branding yang dilakukan juga ya oleh Iya. Ronggo Warsito ya Pak Joko ya. Iya, dan Haikal di Semarang nih mau tanya nih Pak. Masih soal lomba lagi Mas Goda. Oh iya, Ini siap. belum selesai ya ternyata ya. Paling lambat kapan untuk pengiriman karya ya Mas untuk yang videonya? Kemudian pengumuman pemenang yang videonya kapan? Oh berarti yang poster Oke. tadi sudah fix ya? Iya, wah penyampainya video ya. Oke, jadi untuk timelinenya untuk video pendaftaran via WhatsApp sampai 21 November. Sama ya? Pendaftaran saja, Oke. betul. Terus tag video konten di museum dipersilakan tanggal 22
sampai 24 November. Itu monggo silakan dimaksimalkan waktunya. Ya. Terus kemudian setelah itu ada waktu 3 hari untuk mengedit ya. Setelah bikin video kan edit, kasih efek, dikompil, nanti dikumpulin tanggal 28 November. Sama juga ya Mas, deadline-nya Sama tanggal 28 aja, ya. betul. Oke, dan ini untuk teman-teman yang mau bikin video bisa ya Pak, dipersilakan untuk datang ke museum ya. Kan berarti mulai Senin Tanggal sampai 22 ya? Kamis ya. Iya. 22 kan hari Senin. Iya betul. Itu sudah dipersilakan. Jadi masih ditutup gimana dong gitu ya. Ini Pak Joko sudah ngizinin buat Anda yang mau ikutan lomba silakan, karena memang ini salah satu temanya ya Mas Godam. Iya, betul. Jadi harus ada setting di museumnya seperti apa. Makanya sarannya Santi sih jalan-jalan sama keluarga aja gitu ya. Jadi lebih enak ya Pak Joko ya. Betul. Tapi keluarganya jangan keluarga besar 100 orang. Itu namanya mau kondangan Pak Joko. Baik, itu ya Mas. Jadi yang jelas bahwa pengumpulan untuk karyanya, baik itu poster atau juga video, paling lambat tanggal 28 November. Dan untuk pendaftarannya saja itu ditunggu sampai dengan tanggal 21 November. Betul. Silakan sekali lagi Anda bisa kontak person ke Mbak Ica untuk lomba poster di 085 225 392 atau bisa ke Mas Zaki untuk yang lomba video ya. Bisa 0857 279 40565. Gitu ya Mas. Betul sekali. Pak Joko, ini kalau melihat animo masyarakat udah mulai ini semua generasi masuk karena sudah menggunakan digital ya Pak untuk bisa mengakses museum. Alhamdulillah. Iya betul. Apa harapan dari Pak Joko sendiri Pak? Kami berharap sekalipun digitali museum sudah berjalan, tapi jangan lupa kita ini kan makhluk 3 dimensi Bu Rosita. Betul. 3 dimensi itu naluriah lebih suka melihat wujud 3 dimensi. Betul. Meskipun di HP ada foto istri, foto suami, anak, tapi kan 2 dimensi. Iya. Ya kan? Pengen lihat yang 3 dimensi. Betul itu. Karena itu sekalipun sudah berkunjung ke Museum Jawa Tengah Rongoso secara virtual, mengunjungi pamerannya juga secara virtual, mudah-mudahan kunjungan virtual itu malah semakin membangkitkan minat untuk melihat wujud koleksi yang 3 dimensi. Baik. Nah, itu yang kami harapkan. Baik Pak Joko, untuk masyarakat apa yang akan dihimbau untuk bisa kembali melihat Ronggowarsita? Memang saat ini masih belum ya Pak, karena terbatas regulasi itu. Ya, kami harapkan kalau datang ya tetap mematuhi prokes, masker tetap dipakai, kemudian barcode di aplikasi Peduli Lindungi tetap dijalankan, kemudian tetap menjaga jarak dan cuci tangan. Yang penting kan tidak ada kerumunan saat berkunjung ke museum. Iya. Ya. Jadi social distancing ini tetap ditaati ya untuk bisa sama-sama menjaga dan juga mencintai diri kita juga keluarga kita. Mas Godam, apa yang mau disampaikan nih Mas? Ternyata saya sudah dikasih time out oleh tim dari Up Radio, jadi harus diakhiri. Silakan Mas. Oke ya. Jadi dari beragam inovasi itu yang sudah kami lakukan tentu punya tujuan, yaitu supaya masyarakat terutama generasi milenial ya makin cinta sama museum ya. Masyarakat tidak hanya sering-sering ke mall saja, tapi jangan lupa kita harus tahu sejarah ya budaya kita. Salah satunya adalah lewat museum. Museum Ronggowarsita juga selain tadi ada program inovasi, kami sudah melakukan kampanye lewat videotron, lewat baliho yang sudah tersebar ya di beberapa titik di Kota Semarang, terus juga lewat sosmed gitu ya. Sosmed termasuk publikasi radio di Up Radio ini juga. Kemudian ada talkshow ya, talkshow di beberapa TV lokal dan TV nasional. Tentu ini harapannya supaya masyarakat tetap cinta dan makin tahu, makin sayang sama museum. Seperti itu Ibu. Baik, sebagai generasi muda yang luar biasa dan bisa membangun negara yang hebat, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Dan salah satu kita mengenal sejarah adalah melalui museum. Dan Museum Ronggowarsita hadir untuk Anda masyarakat di Jawa Tengah dan juga di Indonesia untuk bisa mengenal lebih dalam lagi seperti apa indahnya Indonesia. Pak Joko, terima kasih sekali. Mas Yang Godam. terakhir, terima kasih. museum
di hatiku. Wah, ini sudah touch heart gitu ya. Oke, sukses selalu untuk Museum Ronggo Warsito, Pak Joko, jaga kesehatan, Mas Kodam siap. juga. Iya, makasih. Bu. Terima kasih. Kita kapan-kapan langsung talkshow dari Museum Ronggo Warsito ya. Baik, saya Santi Rosalia. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat aku, menjelajahi museum itu nggak pakai ribet. Kamu cukup akses pameran bersama ronggowarsito.id. Dan kamu bisa menyaksikan pameran secara virtual dengan tema The Wonderful Museum yang diikuti